bobotnya 133 gram. Kemudian sistem on clip itu Apple A14 Bionic. Ya, ini spesifikasinya. Kartu atau SIM itu SIM ganda atau non SIM, tanpa kartu SIM. Ya, seperti ini. Kemudian kita kembali lagi. Dalam kesimpulan dalam iPhone 12 mini, kesimpulannya beberapa kelebihan dan kekurangan yang bisa Anda nikmati kalau memutuskan untuk membeli iPhone 12 mini. Meski dari segi desain tidak banyak yang berbeda ketimbang iPhone 11, setidaknya Anda dapat merasakan kehebatan dari sisi videografi. Nah, ini kelebihan yang pertama itu adalah videografinya. Mungkin yang selama ini bermimpi ingin menjadi konten kreator akan lebih mudah mewujudkan dengan menggunakan iPhone 12 mini. Ya. Kemudian untuk mereview smartphone Android, di sini smartphone Android yang saya mereview adalah HP saya, yaitu Oppo A12, Oppo A12, Oppo A12, Oppo A12. Nah, seperti ini gambar dalam Oppo A12. Nah, ada seperti ini. Ini smartphone Android. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan dalam Oppo A12. Kelebihan Oppo A12. Kelebihan Oppo A12. Di sini spesifikasi Oppo A12 itu rilis April 2020. Kemudian ukuran layarnya IPS LCD 720 x 1560 pixel. Kemudian chipset MediaTek MT6765V atau CB Helio P35. Kemudian GPU itu Power VR GE8320. Kemudian RAM-nya ada yang 3 GB, ada yang 4 GB. Kalau yang saya punya itu 4 GB. Kemudian memori internalnya 32 GB, ada yang 64 GB. Kemudian memori eksternalnya itu micro SD XC hingga 256 GB atau slot khusus. Kamera belakang itu 13 MP dan 22 MP. Kamera depan itu 5 MP. Kemudian baterainya non removable atau LiPo4230 mAh. Ya. Kemudian kita masuk dalam kelebihan Oppo A12. Sebagian merek HP terkenal, Oppo terbilang memiliki track record yang jarang mengecewakan, terutama di bagian desain bodinya yang selalu menjadi salah satu daya jual. Yang kelebihan pertama itu memiliki slot khusus untuk memori eksternal. Yang kedua itu kapasitas baterai cukup besar. Hadir dengan baterai berkapasitas 4230 mAh, Anda mampu menjalankan berbagai aktivasi dari HP dengan durasi yang cukup panjang. Kemudian yang ketiga itu terdapat fitur audio direct. Nah, Oppo menyematkan salah satu fitur unik pada Oppo A12, yaitu direct audio yang berguna untuk menyesuaikan kualitas audio dengan aktivitas yang sedang berjalan. Kemudian ukuran layar cukup besar. Untuk Oppo A12 ukuran layarnya cukup besar.
demi mendapatkan experience yang mengesahkan. Banyak produsen HP yang kini berlomba-lomba menanamkan layar berukuran besar pada produknya. Kemudian yang kelima, memiliki fitur Face Unlock. Harga yang terjangkau tentu masih perlu menyematkan fitur terkini seperti Oppo A12 ini yang tidak mampu ketinggalan dengan menghadirkan fitur Face Unlock. Kemudian desain bodi yang unik. Lalu kelebihan yang berikut, kekurangan, kita masuk dalam kekurangan. Nah, di sini kita bisa lihat kekurangan. Yang pertama, layarnya masih IPS LCD. Jika terlihat dari sebagian kelebihan tadi, Oppo A12 terlihat mampu untuk menjawab keresahan konsumen yang memang menjadi target pasarannya. Lantas bagaimana dengan kekurangan Oppo A12? Simak yang di bawah ini. Oke, yang pertama itu layar masih IPS LCD, di mana zaman modern ini semakin banyak HP yang sudah menggunakan layar jenis terbaru seperti AMOLED. Contohnya layar AMOLED ini memiliki beberapa keunggulan seperti lebih hemat daya serta mampu menampilkan warna dengan lebih akurat. Kemudian kekurangan yang kedua, tidak mendukung fast charging. Kemudian yang ketiga, hanya memiliki 2 kamera. Ya, Oppo A12 untuk kamera belakang hanya memiliki 2. Meski kualitas dari gambar yang dihasilkan terbilang bagus, Oppo A12 hanya disertai dengan 2 lensa saja di punggungnya. Hal ini mungkin tidak bisa dibilang kekurangan, tergantung dari cara Anda memakainya. Hanya saja, fitur-fitur pada kamera masih terasa biasa saja jika dibandingkan dengan pesaingannya di segmen harga yang sama. Kemudian keempat, kekurangan yang keempat, tidak disertai Android terbaru. Kemudian untuk setelah kita mereview kelebihan dan kekurangan, kita simpulkan bahwa bagaimana pendapat kita kesimpulan bahwa cukup disayangkan tidak ada fitur face charging yang bisa memangkas waktu pengecasan. Sebenarnya tidak perlu amat dicas sampai penuh jika tidak sempat, tapi mencabut kabel cas sebelum terlihat angka 100% biasa membuat sebagian orang resah tidak mendapatkan juga fitur kamera yang wah pada dual kamera. Jika Anda termasuk orang yang merasa HP ini cocok dan terkait membelinya, silakan beli Oppo A12 pada kali ini. Secara keseluruhan, Oppo A12 menawarkan berbagai kemudahan serta fitur yang solid untuk harga yang dibayar. Ya, mungkin untuk mereview atau penjelasan lebih lanjut, saya sarankan untuk teman-teman bisa mereview dengan adanya HP iPhone atau smartphone yang teman-teman miliki. Nah, di sini saya masih untuk iPhone, saya tidak memiliki HP atau smartphone iPhone karena di sini saya gunakan Google untuk membantu mereview. Baik, mungkin ada kesalahan dalam mereview smartphone Android dan iPhone yang saya mereview yaitu iPhone A12 mini dengan Oppo A12. Smartphone Android Oppo A12 mungkin ada kesalahan atau kekurangan yang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya teman-teman atau Bapak Ibu bisa mereview secara lebih detail dari yang saya mereview ini. Baik, terima kasih.